Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kali ini saya akan membahas tentang fikih siasah dan perkembangannya. Jadi, seperti judulnya, apakah fikih siasah itu? Fikih siasah merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai urusan umat dan negara dengan berbagai macam dan bentuk hukum, peraturan serta kebijakan yang telah dibuat oleh para pemegang kekuasaan yang berbanding lurus dengan ajaran syariat untuk mewujudkan kesejahteraan. Jadi dari kata fikih dulu ya. Dari kata fikih secara leksikal itu artinya tahu, paham, dan mengerti. Kemudian secara istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama itu disebut kata fikih. Dari leksikal. Tetapi secara etimologis, fikih adalah faham dari maksud ucapan si pembicara. Dengan kata lain, fikih secara bahasa adalah pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Menurut ulama, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum sesuai dengan syarak, mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terinci. Hukum-hukumnya khusus diambil dari dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi intinya, fikih siasah itu ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala berbentuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Nah, kalau di negara kita ini bisa dikatakan seperti undang-undang. Jadi itu kurang lebih pengertian dari siasah. Kemudian ada istilahnya khilafah, imamah, dan imaroh. Kata khilafah adalah diturunkan dari kata khalafah yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Khilafah bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas yaitu pemerintahan. Sedangkan kata khilafat analog pula dengan kata imamat yang berarti keimaman. Khilafah, imamah, dan imaroh. Kata khilafat diturunkan dari kata khalafah yang berarti seseorang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Khilafat bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas yaitu pemerintahan. Kemudian kata khilafat analog pula dengan kata imamat yang berarti keimaman, kepimpinan, dan pemerintahan, dan dengan kata imarat yang berarti keamiran, pemerintahan. Imarat sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir. Kemudian yang terakhir yaitu kata imaroh. Kata imaroh ini tampak dalam penggunaannya di dalam kitab-kitab fikih siasah Al-Mawardi dalam karyanya Al-Ahkam Al-Ahkam Al-Sudhaniyat yang menggunakan secara bergantian. Nah, jadi pada intinya khilafah, imamah, dan imarah itu apa? Khilafah, kemudian pertama dari khilafah kita bahas, pemegang kekuasaan khilafah disebut khalifah. Pemegang kekuasaan imamah disebut imam. Dan pemegang kekuasaan imarah disebut amir. Dengan demikian, khilafah adalah suatu lembaga kekuasaan yang menjalankan tugas Rasulullah SAW dengan memelihara, mengurus, mengembangkan, dan menjaga agama serta mengatur urusan duniawi umat Islam. Kemudian, praktik pemerintahan Islam yang berkembang dalam sejarah. Jadi perkembangannya itu ada dalam masa Nabi. Dan di masa Nabi. Pada masa Nabi Muhammad SAW sudah ada negara dan pemerintahan Islam. Maka
Pandangan demikian tertuju pada masa beliau sejak menetapkan kota Yastrib. Kota ini kemudian berganti nama menjadi Madinah Al-Nabi dan populer dikenal disebut Madinah. Negara dan pemerintahan yang pertama dalam sejarah Islam itu terkenal dengan nama Madinah ini. Kajian terhadap negara pemerintahan ini dapat diamati dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan normatif. Islam menekankan pada pelacakan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah atau dengan Sunnah Nabi yang mengisyaratkan adanya praktik pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka siasah syariat. Kedua, pendekatan deskriptif historis dengan mengidentikan tugas-tugas yang dilakukan oleh Nabi di bidang muamalah sebagai tugas-tugas negara dan pemerintahan. Hal ini diukur dari sudut pandang teori-teori politik dan ketatanegaraan. Dan menurut D.B. McDonald juga mengatakan, di sini, Madinah, telah terbentuk negara Islam pertama dan telah terletak dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam. Dalam negara Madinah itu, kata Thomas W. Arnott, dalam waktu yang bersamaan, Nabi adalah sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Jadi Masya Allah sekali ya beliau. Selain menjadi pemimpin agama, beliau juga menjadi kepala negara. Jadi inilah contoh pemerintahan yang pernah Rasulullah lakukan dan dilakukan di masa Nabi. Jadi apa kesimpulannya? Hasan al-Banna dan al-Maududi meyakini bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap. Di dalam ajarannya, antara lain terdapat sistem-sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya, dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan orang Barat. Karena sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW dan oleh tempat Al-Huwafa Ar-Rasyidin. Mungkin sekian penyampaian singkat saya tentang fikih siasah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.